dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan menolong kami. Kami mengucap syukur Allah memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Bapa di sorga, mohon urapan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara. Di tempat masing-masing kami akan belajar firman Allah. Berkati kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya 43. Kita akan bersama merenungkan di ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat pengampunan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengingat pengampunan Tuhan. Dari pengampunan Tuhan yang Allah lakukan bagi bangsa Israel yang sedang berada di dalam situasi penghukuman, dan mereka dalam kasih setia Allah yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka saat mereka dalam keadaan sulit terpuruk. Tuhan berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Tuhan mengingatkan kebenaran yang pertama tentang pengampunan dosa itu adalah pengampunan dosa itu Tuhan berikan karena Tuhan sendiri. Pengampunan dosa yang kita terima bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24, Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel, engkau tidak memanggil aku. Kalimat ini mengingatkan bagaimana bangsa Israel saat itu tidak punya keinginan dan tidak mau datang kepada Allah berseru dalam doa-doa mereka. Mereka tidak memanggil Tuhan. Kalimat sungguh engkau tidak memanggil aku itu adalah satu bentuk ungkapan bagaimana Tuhan melihat dan bangsa Israel sendiri mengerti bagaimana mereka sebelum-sebelumnya telah tidak memanggil Tuhan. Jadi sudah selesai nih peristiwanya. Hari-hari yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak mencari Tuhan. Engkau tidak bersusah-susah karena aku menjelaskan dan juga menunjukkan bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, telah berdosa kepada Tuhan, tetapi mereka juga tidak berjuang, mereka tidak berusaha untuk memulihkan relasi dengan Tuhan, untuk memperbaiki. Tidak ada perjuangan. Engkau tidak bersusah-susah, engkau tidak mau berusaha begitu. Tidak mau berusaha. Ayat 23, engkau tidak membawa korban bakaranmu bagiku. Karena waktu itu bangsa Israel, bangsa Yehuda, mereka membawa korban bakaran kepada Baal, kepada dewa-dewa bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak membawa korban bakaran itu bagi Tuhan. Atau kalaupun mereka membawa yang tidak baik. Mereka membawa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka membawa apa adanya, tidak di dalam kekudusan. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak berjuang, tidak berusaha. Mereka tidak membawa korban bakaran kepada Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Di ayat yang ke-23 Tuhan katakan, Tuhan tidak memberati umat itu. Tuhan tidak menuntut korban. Tuhan tidak menyusahi mereka dengan menuntut korban bakaran dengan bau harum kemenyan. Tidak. Bangsa Israel juga diingatkan, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku. Engkau tidak menyenangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu.
Tetapi ingatlah, aku menghapuskan dosamu. Bapak Ibu, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Mengingat pengampunan Tuhan, kita diingatkan pengampunan yang kita terima hanyalah karena anugerah Allah, hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Tuhan tahu kita ini gagal mencari Tuhan. Tuhan ini tahu kita hidup bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri. Kita mau cari Tuhan, tapi kalau itu menyenangkan aku, kalau enggak menyenangkan ya enggak. Tapi Tuhan katakan apa? Lihat, aku telah menghapus dosamu. Pengampunan yang Tuhan berikan buat saya dan Bapak Ibu Saudara sungguh hanya karena anugerahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami pengampunan dosa ini hanyalah anugerah semata-mata? Mari kita nikmati pengampunan dosa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita dengan hidup melakukan ibadah kepada Tuhan. Kalau dulu gak mau cari Tuhan, sekarang sudah dapat pengampunan. Ayo cari Tuhan di tengah pergumulan. Ayo cari Tuhan dalam keadaan apa saja, sehat atau sakit, cari Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan tunggu diobrak-obrak, jangan tunggu disuruh-suruh baru kita berdoa. Kalau dulu bangsa Israel itu gak mau bawa korban bakarannya, gak mau bawa persembahannya kepada Allah. Sekarang apa yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Hidup kita melayani Tuhan, memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan, menjadi pendoa. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Keselamatan itu telah Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Maka marilah kita membawa hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Hidup rumah tangga kita, hidup keluarga kita, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, orang tua. Mari kita hidup dalam ucapan syukur yang melimpah-limpah kepada Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita sebagai korban persembahan bagi Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur karena pengampunan dosa, di mana Tuhan telah menghapuskan dosa pemberontakan kita. Saya ingat sekali saat saya sekolah masih SD, awal-awal sekolah itu kita menggunakan pensil, sehingga saat salah menulis, namanya masih belajar ya, menulis itu ada salah-salahnya dan selalu kalau salah itu dihapus. Kalau dihapus itu yang salah kelihatan enggak terlihat lagi. Demikianlah, dihapuskan, dibuat tidak terlihat. Tapi apakah kita tidak bersalah? Bersalah. Salah tulisan kita, tapi Tuhan menghapuskannya. Dosa pemberontakanmu dihapuskan oleh Tuhan. Mari kita juga terus mengingatkan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, dikasih oleh Tuhan, untuk menghargai bersama dengan keluarga kita. Tuhan mari Yesus kita miliki yang memberikan pengampunan. Mari kita bekerja sama dosa-dosa kita. Tidak ada persoalan mari yang terlalu sulit hidupi. Tidak ada pergumulan yang kita terlalu berat. Jika dinyatakan sebagai wujud syukur, bersehati, mempercayai yang kedua, Tuhan Yesus pengampunan Kristus. Tuhan orang dinyatakan tua, dengan suami istri bersehati hanya karena dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Itu mari bawa selesai dan tuntas di hadapan Tuhan. Tuhan katakan dalam kesehatian, tidak mengingat-ingat pasangan suami istri bersehati mendukung Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, membawa anak-anaknya. Tuhan menyatakan dosa pemberontakan jika aku hapus. Ada pergumulan di tengah keluarga, kesulitan keuangan, tidak terlihat sakit lagi. Penyakit, tidak ada yang terlalu sulit di hadapan Tuhan. Jika semua sudah anggota keluarga bersepakat di dalam doa, kalimat yang luar membawanya biasa di hadapan aku Tuhan, memilih dengan untuk terus tidak mengingat pintu Tuhan, terus mencari, ingatlah Tuhan Allah kita. Tuhan, ingatlah satukan hati Tuhan, gandeng tangan, berdoa bersama orang tua dan anak, membawa kesulitan, membawa pergumulan, sekalian mandi, membawa segala tantangan di hadapan terlanjur Tuhan. Basah ya sudah. Kapan basah suami dan istri orang sudah terlanjur tangan, menangis di hadapan Allah, dalam dosa, ya menangis anaknya, dosanya, mendoakannya.
memberkatinya, memintakan pasangan hidup yang seiman, memintakan pertobatan terjadi, berdalih satukan hati dengan kita alasan sebagai pasangan suami istri yang Tuhan percaya menjadi lakukan orang aja tua. terus dosa. Bapak Ibu Saudara, Kita tetaplah pernah bertekun, gagal, iya, tetapi karena Tuhan di dalam bilang, Tuhan "Aku mengingat selalu dosamu ada lagi." pertolongan. Kalau sudah demikian, mengingatkan bagaimana orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan itu tidak lagi hidup di dalam dosa. Stop, tinggalkan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Mengingatkan sebenarnya Allah tahu daftar panjang sikap buruk dan dosa-dosa kita, tetapi Allah tidak mengingat dosa-dosa itu. Tuhan menyelesaikan dengan cara dihapus sehingga tidak terlihat lagi. Tuhan memilih menghapus. Tuhan memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Bapak Ibu Saudara, iblis sering mendakwa kita dan terus iblis menuduh kita ini orang berdosa, maka kita jadinya terus hidup dalam dosa. Tidak. Kalahkan segala tuduhan dan dakwaan iblis itu, karena Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu, tapi Tuhan memperbaharui hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga belajar, orang tua dan anak, istri dan suami, saat kita hidup di dalam kebenaran di mana Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita juga menjadi umat yang belajar tidak mengingat-ingat dosa, tidak mengingat-ingat kesalahan, kegagalan pasangan. Kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu kamu sudah sakiti hatiku. Kamu tidak ingat 15 tahun yang lalu kata-katamu bagaimana kepadaku. Nah, ini bahaya ini. Bahaya dalam keluarga Kristen. Tuhan mengajarkan dan memberitahukan pengampunan itu adalah menyelesaikan. Kalau sudah selesai, titik, tidak ada lagi. Maka jangan lagi diungkit-ungkit. Tuhan saja tidak mengungkit dosa-dosa kita, tapi kita mengungkit-ungkit dosa pasangan. Atau demikian juga orang tua kepada anak-anaknya. Kamu ya selalu bikin mama marah. Dulu kamu bikin mama marah. Sebulan yang lalu kamu bikin mama marah. Minggu lalu kamu bikin mama marah. Hari ini kamu bikin mama marah. Besok lagi kamu bikin mama marah. Mengingat-ingat daftar dosa kesalahan anak kita, kegagalan anak kita, ini akan memperburuk, memberikan label yang gak baik, sehingga anak-anak kita tidak bertumbuh dengan sehat secara rohani. Justru kita akan menyampaikan bagaimana Kristus mengampuni dosa kita dan menyelesaikan dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami akan pengorbanan kasih Allah atas kami yang memberikan pengampunan dosa. Terima kasih untuk pengampunan dosamu yang Engkau nyatakan dengan menghapuskan dosa pemberontakan kami. Tuhan, terima kasih banyak untuk kasih-Mu yang besar yang tidak mengingat-ingat lagi dosa pemberontakan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menghargai pengampunan Tuhan Yesus, dan mampukan kami meneladani pengampunan yang Tuhan nyatakan buat kami untuk kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi pasangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segala hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan pimpin langkah hidup kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin.